Selamat pagi Sobat Fresh Juice. Perkenalkan, saya Ana Rora Novianti dari Depok, member grup OMK DFJ Fellowship 12. Renungan spesial edisi OMK hari ini, Jumat 21 Mei 2021, akan dibawakan oleh Ria Angelia Wibisono dari Jakarta, yang juga merupakan admin dari grup OMK DFJ Fellowship 14. Mari kita dengarkan. Selamat pagi para sahabat Fresh Juice yang dikasihi Tuhan. Di awal hari ini, mari kita bersama-sama mendengarkan bacaan Injil dari Yohanes 21 ayat 15 sampai 19. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Yesus yang telah bangkit menampakkan diri kepada murid-muridnya. Sesudah mereka sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedihlah hati Petrus, karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Yesus berkata kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika masih muda, engkau sendiri mengikat pinggangmu, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Hal ini dikatakan Yesus untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Demikianlah Injil Tuhan. Pendengar Fresh Juice yang terkasih, ada 2 poin pembelajaran yang saya dapatkan saat membaca Injil hari ini. Pertama, pertanyaan dan permintaan Yesus kepada Petrus disampaikan seusai mereka sarapan. Bagi saya, ini adalah penanda bahwa Tuhan terlebih dahulu mencukupkan kebutuhan Petrus sebelum mengutusnya. Kita tahu latar belakang Petrus adalah nelayan dan bukan ahli kitab suci. Bahkan diduga Petrus adalah tuna aksara. Petrus orang yang emosional, tapi diam-diam penakut. Tuhanlah yang memampukan dia dengan kasih-Nya. Panggilan Petrus bukan semata mengajarkan firman Tuhan, tapi pertama-tama membuat orang menyadari kasih Tuhan akan mereka. Yang kedua, Tuhan bertanya pada Petrus sampai 3 kali.
Menurut sumber yang saya baca, kata kasih yang digunakan oleh Tuhan Yesus saat bertanya yang pertama dan kedua kali adalah agape. Agape artinya kasih tanpa syarat. Jadi Tuhan bertanya apakah Petrus mengasihi dia tanpa syarat. Namun pada jawaban pertama dan kedua, Petrus menggunakan kata philia untuk menggambarkan kasihnya pada Tuhan. Philia adalah kasih persahabatan atau persaudaraan. Akhirnya pada pertanyaan ketiga, Yesus mengikuti Petrus menggunakan kata philia untuk bertanya pada Petrus. Petrus yang sadar bahwa ia pernah mengkhianati Yesus tidak berani menggunakan kata agape. Ia sadar bahwa ia belum dapat membalas kasih Yesus yang tanpa syarat. Di sini Yesus memaklumi keterbatasan Petrus saat itu. Bacaan hari ini mengingatkan saya akan pengalaman saya menjadi pendamping bina iman anak. Berawal dari masa kecil saya yang penuh kenangan manis di sekolah minggu. Bernyanyi bersama kakak-kakak, mendengarkan mereka bercerita. Kakak sekolah minggu adalah wajah kasih Kristus pada saya. Maka ketika dewasa, saya pun tergerak mengikuti jejak mereka. Awalnya saya pikir mudah saja mendampingi anak-anak. Cukup lakukan seperti yang kakak-kakak dulu lakukan. Ajak nyanyi, bawakan cerita kitab suci, dan beri hadiah. Namun ternyata domba zaman now itu beda dengan domba jadul alias zaman dulu seperti saya. Dulu godaan mengikuti sekolah minggu adalah serial kartun di televisi. Sekarang ada YouTube, sosial media, dan games yang dapat diakses di berbagai perangkat. Dulu mudah saja anak-anak mendengarkan cerita dalam waktu lama. Sekarang rentang waktu anak-anak untuk bisa fokus semakin pendek. Anak sekarang pun lebih berani mengajukan pertanyaan kritis. Contohnya, menanyakan kenapa di pelajaran sains dikatakan manusia adalah hasil evolusi dari kera, berbeda dengan kisah Alkitab. Menghadapi domba zaman now, saya sempat terjebak untuk memaksakan cara saya sendiri ke mereka. Mereka pun tetap ikut bina iman, karena diantar oleh orang tua. Tapi saya merasa mereka ini terpaksa. Firman Tuhan mereka serap karena memang mereka cerdas. Namun, jika mereka ikut bina iman dalam keterpaksaan, akankah ini menjadi pengalaman manis di gereja yang membuat mereka bertahan dalam iman hingga dewasa? Seperti Yesus yang tidak menuntut Petrus untuk membalas kasih agape-nya, tapi menerima kasih philia Petrus, begitulah seharusnya kita bersikap. Dalam pengalaman saya, akhirnya saya sadar, bukan mereka yang harus mengikuti dunia saya, melainkan sayalah yang harus masuk ke dunia mereka. Saya perhatikan mereka suka aktivitas seni, yang kebetulan saya kuasai dengan baik. Maka akhirnya saya lebih banyak memberi waktu untuk mereka membuat kerajinan tangan bertema kitab suci. Kegiatan ini saya dokumentasikan dan saya posting di sosial media. Dan ternyata cara ini lebih efektif membuat mereka betah mengikuti bina iman. Sebetah-betahnya saya mendengarkan kakak-kakak sekolah minggu dulu bercerita, kebanyakan ajaran mereka sudah hilang dari ingatan saya. Tapi yang tidak pernah saya lupakan adalah kebaikan dan pengorbanan mereka yang membuat saya merasa diterima dan dicintai dalam gereja. Karena itulah, hingga saat ini saya tidak pernah lepas dari gereja. Para pendengar Fresh Juice yang terkasih, seperti Petrus, kita semua dipanggil menjadi gembala di tengah domba-domba zaman now. Tidak perlu jabatan khusus dalam gereja. Kita bisa menjadi gembala dengan cara-cara yang sederhana. Memaklumi jika ada anak yang rewel di gereja,
bukannya melemparkan pandangan menghakimi. Memberi ruang untuk kreativitas anak muda di gereja. Merangkul domba-domba kita dengan masuk ke dunianya, bukannya memaksakan gaya kita ke mereka. Bertumbuh dalam iman itu butuh proses, dan pengalaman dicintai itu adalah permulaannya. Domba yang telah merasakan cinta Sang Gembala, jikapun tersesat, akan kembali lagi pada kawanannya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terima kasih kepada Ria Angelia Wibisono untuk renungannya hari ini. Bagi teman-teman yang ingin bergabung dengan grup WhatsApp OMKDFG, bisa mengirimkan DM ke Instagram @salamprestus. Sampai jumpa lagi di renungan edisi spesial OMK selanjutnya. Semangat pagi, salam sehat, salam Fresh Juice.